Betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan, isi perjanjian baru, di mana Engkau menjadikan setiap kami bukti dan saksi dari kebenaran, apa yang Tuhan genapkan dari janji-janji Tuhan. Engkau mengubah atmosfer kehidupan rohani kami bukan bergumul, bergulat, bergertak gigi. Tapi kami hidup dalam perhentian ilahi. Kami mengalami pekerjaan Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang secara manusia tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami bisa gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan akan memenuhi seluruh kebutuhan jemaat-Mu dengan segala kekayaan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Perlengkapi kami, teguhkan kami lewat firman-Mu hari ini. Pujian digenapi, di mana kami menjadi bukti dan saksi dari penggenapan janji Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Pagi hari ini saya mau bagikan betapa dahsyat dan ajaibnya perjanjian baru. Sekali lagi, betapa dahsyat dan ajaibnya perjanjian baru. Ini penting untuk saudara pahami, saudara mengerti, dan saudara alami. Mari kita akan baca di dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai yang ke-34. Kita mau baca bersama-sama. Jadi kitab Yeremia adalah, Nabi Yeremia adalah termasuk nabi besar. Ditulis ini hidup kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Dan Yeremia ini isi khotbahnya adalah terus menegur dengan keras umat Israel yang berbuat jahat, tapi juga berisi nubuatan. Dan hari ini kita akan melihat nubuatan yang ia berikan, dan tentunya kita bagian yang menggenapinya. Kita baca 31 sampai 34, 2-3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah bagian nubuatan Yeremia yang luar biasa. Dia dipercaya dianugerah Tuhan melayani 40 tahun. Yang saya bersyukur, Roh Tuhan berkuasa memampukan Yeremia bisa mengakhiri pelayanannya, sekalipun pelayanannya penuh tekanan dan tantangan yang hebat. Pada waktu itu bangsa Israel terpengaruh oleh budaya asing, oleh ilah-ilah asing. Itu percampuran rohani cukup hebat, tapi Yeremia diberi anugerah. Dia bisa tetap memenuhi panggilan Tuhan selama 40 tahun sampai titik tertentu. Dia dimasukkan ke sumur karena aniaya yang hebat. Hari ini kasih karunia yang luar biasa akan membuat saudara tetap setia dengan Tuhan. Mari kita akan lihat dalam nubuatan ini, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru
Dan perjanjian baru yang aku berikan tidak seperti perjanjian lama yang aku berikan kepada nenek moyang mereka. Aku ini berkuasa atas mereka, tapi mereka mengingkari aku, tidak mentaati aku, memberontak aku. Lah mari saya ingin ajak saudara untuk melihat perjanjian baru yang Yeremia nubuatkan berbeda dengan perjanjian lama. Apa perbedaannya yang jemaat perlu memahami dengan clear? Karena sejarah gereja mencatat pergumulan ini antara perjanjian lama dan perjanjian baru dimulai dari gereja mula-mula sampai sekarang. Dan saya ingin menyampaikan, saudaraku, perjanjian lama adalah berisi hukum, God's covenant. Jadi Allah itu adalah Allah perjanjian. Allah ketika berhubungan dengan umatnya, sebetulnya dia bukan berhubungan dengan personal, pribadi lepas pribadi. Hubungan antara Allah dan umatnya, pribadi lepas pribadi itu dibungkus dengan yang namanya perjanjian. Zaman perjanjian lama, seluruh umat Israel ada dalam perjanjian hukum. Kalau kamu taat, aku berkati. Tapi kalau kamu tidak taat, aku hukum, aku kutuk. Itu isi perjanjian lama. Jadi seluruh individu umat Tuhan di perjanjian lama terhisap dalam perjanjian kerja, yaitu perjanjian hukum. Kita melihat hal itu. Dan tentunya perjanjian lama, Tuhan berkata, mereka gagal, mereka mengingkari aku. Dan saudara kekasih, perjanjian lama atau perjanjian hukum hanya menghasilkan rasa bersalah, terhukum, tekanan, dan beban, serta kegagalan. Itu isi perjanjian lama. Nasib umat perjanjian lama seperti itu. Dan Tuhan mengizinkan Alkitab mencatat ketika bangsa Israel di padang gurun, sekalipun mendapatkan perintah-perintah, hati mereka tetap jahat. Dan hati yang jahat itu diekspresikan ketika mereka memberontak kepada Musa. Mereka melawan Allah, mereka bersungut-sungut, mereka hidup semuanya sendiri. Dan yang mengerikan, ketika Tuhan memerdekakan mereka dari perbudakan, kan di tanah Mesir, itu mandor-mandor Mesir diberi arahan supaya menekan orang Israel, diberi kerja berkali-kali lipat, tapi gajinya sama. Ya. Begitu mengalami tindisan aniaya, oleh kemurahan Tuhan mereka dilepaskan. Tapi hati yang jahat, saudara lihat, di padang belantara, saat mereka menghadapi kesulitan masalah, mereka tidak menjanjikan, merindukan tanah Kanaan. Tapi dia ingin kembali ke Mesir. Mereka tidak sadar bahwa Mesir adalah perbudakan. Mereka selalu ingat Mesir, ada bawang putih, ada mentimun, ada buah semangka, ada daging. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menghadapi Laut Kolsom, mereka berkata, Musa, bukankah di sana ada banyak kuburan? Mengapa engkau bawa kemari? Terus selalu ingatannya kepada Mesir. Padahal Mesir itu dia lupa, dia diperbudak begitu hebat. Karena hatinya jahat. Lah mari perjanjian yang kuadakan dengan perjanjian baru umat Israel dan Yehuda berbeda dengan perjanjian hukum, yaitu namanya perjanjian baru itu kasih karunia. Injil kasih karunia, Evangelion, good news, kabar baik. Perjanjian baru bukan hukum, tapi kasih karunia. Dan kalau saudara lihat, hasilnya apa? Ketika umat Tuhan memahami dan hidup dalam kasih karunia, menghasilkan hidup yang penuh ucapan syukur, kebebasan, kemerdekaan, dan kemenangan. Katakan amin.
Bukti-bukti di perjanjian lama adalah umat Israel gagal, kalah, mereka cenderung duniawi. Kalau perjanjian baru buktinya adalah, perjanjian baru membuat kita menjadi bukti dan saksi. Saudara harus tahu, hidupmu adalah bukti dan saksi dari apa yang Tuhan genapkan dari janjinya. Hari ini saudara harus punya pengharapan lebih di atas pengharapan. Sebab kita tidak mengerti seringkali Ibrani 11 kepada jemaat Ibrani yang tergoda untuk kembali kepada Yudaism. Paulus katakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara selalu punya pengharapan. Sumber pengharapan kita adalah firman. Itu jaminan sepanjang hidup kita adalah firman. Dan kita meyakini Allah selalu menggenapi apa yang Dia janjikan. Pengharapan saudara bukan dari orang. Pengharapan saudara bukan dari situasi yang menjanjikan. Pengharapan saudaranya bersumber dari iman. Dan iman itu bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saudara belum lihat dengan mata jasmani, tapi iman itu membuat batin saudara tahu. Itu realita. Itu kebenaran yang harus saya alami. Itulah warna gaya hidup perjanjian baru. Saya berdoa supaya seluruh jemaat hidup dalam perjanjian baru yang real. Ada beberapa kesaksian kecil ya, yang kemarin ketemu sama istri saya. Ini Mbak Wendy. Karena mengalami pekerjaan kasih karunia, bersyukur sekali. Dia bersyukur, berterima kasih, bergereja di tempat ini. Karena keluarga itu mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Dan berterima kasih anak-anak disediakan tempat pelayanan. Kalau orang penuh kasih karunia akan membimbing anaknya dari sejak dini untuk mengabdi kepada Yesus. Dan anaknya dileskan, diperlengkapi untuk pelayanan. Senang sekali, bersyukur ya. Jadi ketika saudara mendengar berita kasih karunia, tapi saudara tidak menangkap, saya boleh katakan itu tragedi yang hebat. Harusnya hidupmu itu penuh sorak-sorai menjadi bukti sejarah. Bahwa apa yang dia janjikan pasti tergenapi dan terwujud. Saya bersyukur. Ya. Jadi kalau saudara belum mengalami, saudara banyak ibadah ya biasa-biasa. Ibadah cenderung tidak sesuatu yang luar biasa. Itu hanya membuktikan ada penutup. Yang satu lagi anak saya di Demak namanya Aristo. Kalau istri saya memanggil Aristoteles. Dia lulusan anak misi, oke kamu pelayanan di Demak. Saya lihat bukti kasih karunia yang nyata adalah anak ini cerita sama istri saya punya hati, punya beban untuk pelayanan. Kalau jam Sabtu itu jam 5 ibadah, jam 4 sudah datang, dia siapkan pagi, dia siapkan semua. Dia punya hati, dia dikaruniai istri seorang pegawai negeri. Dan saya bersyukur hatinya, ini bukti ya. Dari sekian banyak anak-anak SMPD saya melihat kemarin, dari Kalimantan dia bilang, Bapak saya mau menikah. Waduh, saya bilang Tuhan itu baik. Dan terus dia kirim WhatsApp gambar. Bagaimana hasil pelayanannya, kegigihannya. Tapi ada anak SMPD yang lain ya, yang di sana mereka masih pelayanan tapi sangat duniawi. Ya. Kasih karunia itu akan mengubah hidup kita. Kita akan memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Kasih karunia itu fokusnya Yesus, katakan amin. Lah, Yesus itu memiliki gaya hidup apa? Makanya banyak orang mau menerima Injil yang lain, Yesus yang lain. Yesus itu punya gaya hidup, menyangkal diri, memikul salib dan hidup
taat kepada bapaknya sampai mati atas kayu salib. Loh kok bisa-bisanya mimbar mengatakan Anda ikut Yesus, Anda menjadi orang yang berkelimpahan secara materi, tapi tanpa memiliki gaya hidup, penyangkalan diri memikul salib. Ini Yesus mana yang diberitakan? Injil kasih karunia tidak pernah membangun umat Tuhan memiliki gaya hidup hedon. Tadi saya bilang sama istri saya tidak pakai lagi cincin yang besar. Kalau cincin ini kan tanda pernikahan. Supaya nanti tidak meragukan gaya hedonnya. Sudah tidak usah pakai saja. Saya ingin jemaat, kau harus memiliki gaya hidup Kristus. Status WhatsApp-mu, Facebook-mu, kau nyatakan kemuliaan Yesus bekerja dan nyata lewat hidupmu. Status-status hidupmu jangan lagi status-status yang meragukan orang lain. Belajarlah sederhana. Saya tergoda beberapa hari yang lalu dengan tujuan maksud supaya anak saya Danis, Rin itu ya suka main ke Kudus, ke rumah saya. Saya mau beli sepeda motor gede, Mogi. Saya kasih ide sama istri saya begini, Mah, aku mau beli Mogi, motor gede. Ya langsung. Jadi istri saya itu alasannya pintar sekali, banyak. Enggak bisa. Karena apa? Karena jangan naik mobil aja. Jadi saya enggak boleh naik moge, pokoknya naik mobil. Berarti nanti Fortuner saya tulis moge. Karena Aran ingat, kalau dulu saya bukan dalam kasih karunia saya paksa. Tapi karena saya dalam kasih karunia, kalau istri saya tidak ada damai sejahtera, ya saya urungkan niatnya. Padahal sebetulnya saya punya cita-cita ingin ke Bali berdua naik sepeda motor gitu loh. Tapi istri saya bilang begini, kalau ke Bali naik sepeda motor terus berapa minyak GPU yang kita bawa berapa liter. Baru sampai Gresik Keroan. Lupa Suruhan Keroan, lah kapan sampainya saya bilang gitu. Ya. Jadi kami membangun, jadi kami berbeda. Setelah saya hidup dalam kasih karunia, pertimbangan saya, istri saya, ada damai enggak? Ya, kalau enggak ada damai, enggak usah. Kalau dulu saya paksa. Itu bedanya, bukti daripada pekerjaan kasih karunia. Lah saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini, percayalah hidupmu pasti berubah. Amin? Iya. Sekalipun kau diberkati luar biasa, jangan pamer kekayaan ya, pamerlah kemuliaan Yesus ya. Haleluya. Yang menyusahkan itu orang yang kurang, yang bergaya kaya tapi padahal tidak kaya gitu loh. Ya. Di foto nyopir mobilnya koncone, ya, gitu udah tidak ada. Di sini tidak ada. Semoga. Ya. Saya makin hari saya mau saksi, puji Tuhan saya dapat mobil baru. Saya malu. Sebab kalau saya bersaksi seperti itu jemaat bisa cemburu. Tapi saya bersaksi puji Tuhan, Tuhan mengubah saya. Sebagai suami makin mencintai istri. Maka istri-istri yang lain, amin. Moga-moga suamiku juga. Jangan begini, pokoknya begini. Itu saya dulu. Tapi setelah saya baru, pokoknya Tuhan senang, saya lakukan. Sebab apa? Saudara harus peka, siapa yang sedang mempengaruhi batin saudara, itu roh jahat atau roh kudus Tuhan. Kalau kuasa roh kudus sedang bekerja dan mempengaruhi, engkau menjadi orang yang taat. Orang yang taat. Lah hari ini saya ingin mengajak perjanjian baru itu jauh berbeda. Sebetulnya nasib kita ini jauh-jauh berbeda. Saudara punya potensi untuk memiliki perubahan gaya hidup yang luar biasa. Ya.
Saudara memiliki sebuah gaya hidup untuk menyatakan sebagai terang, ini loh gaya hidup kerajaan Allah. Ini loh gaya hidup Yesus yang saudara sembah itu Yesus. Yesus telah menyatakan diri bagaimana gaya hidupnya. Dan saudara telah menerima roh Yesus. Berarti kalau kita tidak mau menyatakan gaya hidup Yesus, terjadi kerusakan yang hebat. Tapi tanpa kita sadar. Saya melihat bagaimana engkau ibadah. Saudara kalau datang ke orang punya kerja ya, menikahkan anaknya. Saudara berani pakai pakaian yang sembarangan? Tidak ada. Tapi mengapa kau gereja? Itu menunjukkan imanmu sedang layu. Hari ini Tuhan membangkitkan kembali. Saudara saya bisa lemah sampai titik tertentu lemah. Bisa. Tapi Tuhan itu selalu membaharui, Dia menyegarkan dan menyegarkan kembali. Sehingga saudara saya bisa berkata kepada dunia, hidupku adalah bukti dan saksi dari apa yang Tuhan genapkan dari janji-janjinya. Lah mari saya ingin ajak lebih jauh. Ya, karena ini penggembalaan beda sama penginjil. Penginjil itu ketemunya jarang-jarang. Penggembalaan saya setiap hari ketemu saudara. Betapa senangnya kalau saya ini melihat umat Tuhan mulai mengalami perubahan oleh kasih karunia. Oh, itu betapa senangnya saya. Tapi betapa sedihnya Paulus berdoa gini, aku menderita sakit bersalin. Sampai Kristus nyata karena jemaat di Galatia hidup dalam kedagingan. Dia ucapkan dalam firman-Nya, aku ini loh menderita sakit bersalin. Kepada jemaat di Korintus 1, 2 Korintus 11, aku ini cemburu sama kamu. Karena aku ingin mempertunangkan kamu menjadi perawan yang suci bagi Yesus. Mengapa kamu menerima Injil yang lain, Yesus yang lain, gaya hidup yang lain yang tidak seperti Yesus? Mengapa kamu terbuka untuk hal-hal seperti itu? Itu kesedihan hamba Tuhan di situ. Tapi begitu saya mendengar kesaksian anak-anak Tuhan yang berubah, saya sukacita lebih dari apapun. Mari hari ini dari iman, pengharapan, dan keprihatinan saya munculkan firman ini. Banyak, ada anak Tuhan yang datang kepada saya, Pak, saya minta pelayanan. Dia tidak tahu apa yang ia minta. Pelayanan harus lahir dari hidup penyangkalan diri dan memikul salib. Pelayanan harus muncul dari pekerjaan rohnya yang bekerja dalam hidupnya, mengubah hidupnya. Setelah hidupnya diubah, baru roh pelayanan itu mengalir. Lah kalau tidak, contoh ini contoh ya. Saya berdoa siang malam, ini kita tanpa sadar ada hidup yang tidak menyangkal diri. Ada aku kita yang tersembunyi, yang selalu bekerja keras untuk memegahkan diri, untuk pamer diri, untuk menunjukkan pada orang lain, aku ini loh yang berkuasa, untuk mencari kesenangan diri, untuk mencari kebanggaan diri, untuk mencari kepuasan diri. Ini harus disalibkan, ini gaya hidup yang dihembuskan oleh napas roh jahat. Gaya hidup yang dihembuskan oleh napas Kristus adalah penyangkalan diri dan memikul salib. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi jemaat waspada, hati-hati. Kalau saudara dengar khotbah dari mimbar Taurat, saudara tidak berubah ya, paling-paling ada hal-hal kecil yang datang. Tapi kalau saudara mendengar kasih karunia dan sampai tidak berubah, betapa gelapnya batin saudara. Makanya saya sebelum berkhotbah ini saya berdoa supaya kegelapan itu tersingkir dan ku menerangi, mengalami terang daripada roh Tuhan. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang dimaksud dengan perjanjian baru. Isi perjanjian baru tadi, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin dan menuliskannya dalam hati dan menuliskannya dalam batin mereka. Ini yang isi dari perjanjian baru.
Saudara menghafal firman bukan berarti saudara menaruh Taurat dan menuliskannya di dalam batin. Bukan. Apa artinya Tuhan memberikan janji? Ingat, perjanjian baru adalah janji. Perjanjian lama adalah hukum. Lah, hari ini saudara dapat janji. Dan janji itu akan tergenapi kalau saudara saat ini juga percaya. Bukan nanti, hari ini, saat ini, hidupmu pasti berubah. Karena yang bekerja adalah Tuhan. Hari ini, mari kita lihat janji yang pertama, Tuhan akan menaruh Taurat di dalam hati dan menuliskannya dalam batin mereka. Ada ayat paralel yang perlu kita lihat, saudaraku. Yesaya 36 ayat 26. Ini ayat paralel untuk janji nubuatan. Jadi Allah menubuatkan lewat nabi-nabi besar. Ya, nabi yang karyanya tulisannya banyak itu nabi-nabi besar. Lah, kita melihat kamu akan kuberikan hati yang baru, Yesaya 36 ayat 26. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang... Sudah, saya bisa jatuh itu dalam pengertian, saya masih pelayanan, saya masih khotbah, tapi fokus saya, gaya hidup saya bukan kerajaan Allah, itu sudah jatuh. Saya bisa mengelabui dengan gaya hidup yang pura-pura, bisa. Tapi anugerah Tuhan selalu menyegarkan, membaharui, membangkitkan. Katakan amin. Dan Tuhan ingin membaharui pada pagi hari ini dalam hidup saudara dan saya, di mana ayat paralel dari nubuatan Yeremia tadi, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Tuhan jauhkan dari hati yang keras. Di dalam Yeremia, aku menaruh Tauratku, menuliskannya dalam batin mereka. Artinya adalah ketika saudara percaya Yesus, hari ini saudara telah diberi hati yang baru. Hati yang suka akan firman Allah dan kesediaan untuk melakukan firman-Nya. Jadi saudara ingat, hari ini terimalah dengan iman. Ini janji Tuhan. Ini janji bisa saudara alami kalau saudara menerima dengan iman. Jadi puji Tuhan seluruh jemaat tempat ini, saudara bisa kemarin bisa terjatuh, bisa tersandung, bisa. Tapi sejak hari ini Tuhan menyatakan, "Hei nak, aku berikan kepadamu hati yang baru. Hati yang taat, hati yang suka firman. Hati yang suka kehendak Tuhan dan kesediaan hati untuk mentaati." Itu perangkat rohani yang Tuhan sudah berikan dengan lengkap dan utuh. Kita akan lihat terus saudaraku supaya saudara bisa melihat. Janji yang pertama lewat Yeremia, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam batin mereka. Ayat paralelnya Yesaya 36 ayat 26. Yaitu Tuhan menaruh Taurat-Tauratnya, Tuhan memberikan kepada saudara hati yang baru, hati yang suka akan kehendaknya, hati yang bersedia untuk melakukannya. Mungkin hari-hari kemarin hati saudara tidak suka firman, tidak suka berdoa. Oke, saudara bisa tersandung. Tapi mulai pagi ini terimalah dengan iman. Allah mengangkat engkau setinggi Yesus, tidak duduk sebelah kanan Allah Bapa. Katakan amin. Dan hari ini bersyukurlah, berterima kasih. Yes, Tuhan telah memberikan hati yang taat, hati yang baru, hati yang lembut. Tuhan menjauhkan dari hati yang keras. Oh haleluya. Ingat, ini janji. Tidak perlu engkau usahakan, tapi engkau perlu hanya terima dengan iman. Haleluya. Dan yang kedua, aku akan menjadi Allah mereka. Artinya adalah saudaraku, artinya adalah Allah akan menjadi apa yang engkau percayai tentang Dia. Kalau engkau percaya Tuhan perlindungan bagimu dan keluarga dan anak-anakmu, tanpa bimbang, keluargamu, anak-anakmu pasti dipelihara Tuhan.
Ketika Musa ingin diutus ke Mesir, Musa berkata, Tuhan, nanti kalau umat Israel bertanya siapa engkau, aku menjawab bagaimana? Aku adalah aku sebagaimana aku ada, selalu ada bagimu, dan aku menjadi apa yang engkau percayai tentang aku. Di dalam perjanjian baru, ketika Yesus berjumpa dengan elit orang Farisi, dia berkatakan, sebelum Abraham ada, ego imi, aku telah ada. Aku ada, selalu ada. Hari ini Tuhan ada, selalu ada. Dia akan menjadi seperti yang kau percayai. Berarti hari ini problem dasar terbesar gereja Tuhan adalah kita orang percaya kurang percaya. Mengapa kurang percaya? Karena kita kurang rendah hati. Karena yang bisa menanam iman itu hanya Roh Kudus. Engkau belajar, kau isi pengetahuan tentang firman itu belum tentu iman. Hanya ketika kau dengar firman masuk dalam pengetahuan saudara, engkau merendahkan hati. Tuhan bawa dari apa yang kau tahu menjadi keyakinan batin, kepastian batin. Inilah yang merubah hidup. Yang bisa menanam, menciptakan iman hanya Roh Tuhan. Maka belajarlah rendah hati pada pagi hari ini. Bersyukurlah hari ini. Yes, ya. Hati yang suka memberontak, tidak boleh berkata, pokoknya begini, aku begini, hati-hati. Kalimat itu, kalimat keras hati. Padahal Tuhan telah membuat hatimu lembut, menjauhkan hatimu dari hati yang keras. Katakan amin. Itu anugerah, itu kelembutan hati, kerendahan hati itu anugerah. Dan Allah akan menjadi Allah kita. Bagi saya Allah segala-galanya. Maka saya menikmati berkat segala-galanya. Kau jadikan apa Allah yang kau percaya dari firman-Nya? Tuhan berfirman kepada umat Israel melalui Yesaya 27. Aku menjadi penjaga kebun anggur siang dan malam, supaya kamu tidak diganggu. Ketika kau percaya, batinmu punya kekuatan luar biasa. Sekalipun kau diganggu oleh situasi keadaan, tapi hatimu tidak terganggu. Itu pemeliharaan Tuhan. Aku akan menyirami engkau siang dan malam, selalu mendapatkan kesegaran. Pertanyaannya, apakah engkau percaya atau tidak? Sebetulnya kita ini menjadi umat yang penuh anugerah. Lah, saudaraku, saya ingin mengajak saudara. Ada sebuah jaminan. Di Yeskiel pasal 30 ayat 26, hati roh baru, hati yang baru, hati yang taat. Tapi ini belum cukup. Paulus berkata, aku menginginkan berkehendak yang baik itu sifat baru. Aku ingin melakukan yang baik. Tapi justru yang tidak baik yang kulakukan berarti bukan aku yang melakukannya, tapi dosa yang melakukannya. Jadi kehendak saudara belum ada kemampuan untuk taat. Itu hanya perangkat, Roh Allah bisa leluasa bekerja sebab Roh Allah tidak pernah mau memaksa hati saudara. Hati saudara diberi hati yang lembut, hati yang suka firman, punya kesediaan melakukan firman Tuhan. Roh Tuhan mengisi dengan kekuatan dan kuasanya. Makanya Yeskiel 36 ayat 27, aku menaruh rohku dalam batin mereka dan aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Apakah saudara percaya? Ini susah dipercayai. Tuhan berjanji untuk membuat kita taat sepenuhnya, susah untuk dipercayai. Karena kita ini didoktrin oleh pengalaman jatuh bangun, gagal, tidak berdaya, usaha gagal itu mendoktrin pikiran kita. Tidak mungkin bisa menang. Ya, bagimu dan bagiku tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi, mari saya ingin ajak pada pagi hari ini. Ini sebetulnya saudara punya nasib jauh dari yang lebih baik dari siapapun. Perjanjian Allah, coba kita lihat. Allah itu berkuasa menggenapi kepada Abraham.
Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 89, saudara lihat Tuhan berkata kepada Abraham. Abraham taat. Dan Alkitab selanjutnya ayat 9, Abraham menikmati apa yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Ayat 8, Tuhan berikan janji. Ayat 9, Abraham punya pengalaman, menjadi bukti, jadi saksi bahwa Abraham menikmati tanah perjanjian. Yang kedua, Tuhan memberikan pada Abraham panggilan, kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Tapi tunggu, usia sudah 100 tahun, istrinya 90 tahun, anak belum lahir. Yang dijanjikan belum ada. Kekayaan diberkati melimpah-limpah. Mulai mereka diskusi suami istri ini. Di tengah-tengah penantian janji Allah, iman mulai tergoda. Ketika iman mulai hilang, mulai merosot, manusia daging ingin membantu Tuhan. Lah nanti siapa Tuhan yang akan mewarisi kekayaan? Pokoknya kalau bicara masalah warisan kekayaan itu urusan wanita deh. Laki-laki tidak banyak berpikir. Lah nanti siapa Tuhan? Abraham, iya. Bagaimana Tuhan? Ada usul yang baik. Gimana maksudnya? Itu loh Tuhan. Itu Hagar itu loh. Itu kan hadiah istimewa dari Raja Fir'aun. Apa kata Abraham? Engkau istri yang brilian. Memang tidak ada Sarah dua. Ya. Akhirnya lahirlah siapa? Ismail. Jadi kalau saudara kurang percaya sama Tuhan, saudara menolong Tuhan. Saudara ingin menunjukkan pada orang lain engkau hebat. Itu menolong Tuhan. Percayalah, kalau engkau percaya sama Tuhan, Tuhan buat engkau hebat. Orang lain akan mengakuinya. Itu pekerjaan Dia semata-mata. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Dan apa yang Tuhan genapkan, Tuhan janjikan lahirnya Ishak. Ini disebut Ishak anak perjanjian. Kalau Ismail disebut anak perhambaan. Lah Galatia pasal 4 mengajarkan di dalam rumah Abraham, di dalam gereja Tuhan ada orang Kristen yang masih hidup dalam roh perhambaan, mengusahakan apa yang Tuhan sudah sediakan dengan cuma-cuma. Kita roh anak perjanjian, artinya saudara ini menerima janji Tuhan. Bukan menerima hukum Tuhan, perjanjian yang pertama. Engkau menerima janji Tuhan dan kalau engkau percaya, hal itu pasti digenapi. Dan hari ini janjinya adalah, aku akan membuat engkau hidup dalam segala ketetapanku. Terus kita lihat lagi, bangsa Israel Kejadian 17 ayat 8, Tuhan janjikan tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Sayang, yang masuk Kanaan, menggenapi janji Tuhan hanya generasi Yosua. Generasi Musa hanya Kaleb dan Yosua. Sekarang, saudaraku, sebagian besar generasi Musa yang keluar dari Mesir, mati di padang gurun dalam kedagingan. Dan yang mengerikan ini pelajaran. Mereka berjalan kan, Tuhan itu baik ya, keluar dari Mesir dia budak, jadi mentalnya masih budak. Bukan dilatih menjadi pahlawan. Dia berjalan dan menghadapi kampung orang Filistin. Tuhan berkata, nanti kalau aku izinkan perang dan orang Filistin, ini stres ini. Karena ini kan dari roh hamba, roh budak. Diputar Tuhan sehingga bisa 1 tahun, 2 tahun. Setelah sampai di titik, Musa mengutus pengintai-pengintai. Di sini tragedi. Di sini tragedi. Hanya Kaleb dan Yosua yang merindukan, yang mempercayai dan merindukan tanah Kanaan. Kita pasti bisa, Tuhan pasti bisa membawa kita masuk tanah Kanaan. Yang lainnya tidak percaya. Lah janji kepada bangsa Israel tanah Kanaan. Janji kepada Abraham yang pertama adalah tanah perjanjian Kanaan. Yang kedua, dia menjadi bapak segala bangsa. Allah tuntas menggenapkan apa yang dia janjikan. Karena Abraham dan bangsa Israel ke levelnya Yosua,
percaya menggenapi. Sekarang Tuhan berikan kepada kita perjanjian, bukan tanah Kanaan. Perjanjian itu berkata, aku menaruh rohku dalam batin mereka, dan aku membuat mereka taat kepadaku. Pertanyaannya hari ini, apakah kau merindukan perjanjian ini? Ini yang perlu menjadi pertanyaan kita hari ini. Apa yang membackup kecenderungan batin saudara itu apa? Yang sedang berputar-putar di area pemikiran itu siapa? Rasul Paulus menolong kita, orang yang hidup menurut roh, memikirkan apa yang dari roh, orang yang hidup menurut daging, memikirkan apa yang dari daging. Alur arus pemikiran saudara yang masuk keluar ini apa? Kalau ini hanya bersifat sementara, engkau hidup menurut daging. Tapi kalau arus saudara, pikiran saudara sudah kau tetapkan, kau hanya memikirkan apa yang janji Tuhan, engkau hidup menurut roh. Hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Hari ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat-sangat amat serius. Bangsa Israel tidak merindukan tanah Kanaan. Dia baru keluar dari perbudakan Mesir, di Laut Kolsom aja, di pinggir Laut Kolsom dia marah pada Musa. Di sana banyak banyak kuburan, mengapa engkau ingin kubur kami di padang pasir ini? Bayangkan, terus mereka marah bersungut-sungut karena memang hatinya jahat. Tapi kepada saudara, hatimu tidak jahat. Hatimu tidak jahat. Engkau diberi hati yang baru. Amin. Hati yang taat, hati yang lembut, Tuhan telah menjauhkan dari hatimu hati yang keras. Ini ajaib. Ini ajaib. Bangsa Israel tidak merindukan tanah Kanaan, tapi dia merindukan, aku ingin diperbudak, padahal diperbudak mereka berteriak. Mandor-mandor Israel itu memberikan beban yang tidak seimbang dengan kesempatan waktu. Tapi mengapa dia ketika sedang dibawa masuk tanah perjanjian Kanaan, kok tidak merindukan Kanaan, malah selalu tergoda untuk melihat Mesir. Di sana ada mentimun, bawang merah. Saudaraku, itu daging. Lah ngapain saudara kasih? Padahal tanah Kanaan itu dia janjikan penuh dengan susu dan madu. Kalau saudara di tanah Kanaan tinggal bawa kopi, engkau bisa setiap hari minum kopi dan susu. Itu namanya kopi latte. Kesukaan saya kalau di jalan tol, kopi latte di Starbucks. Sambil nyetir sama minum kopi latte segar. Lah, mengapa ini gereja sekarang? Padahal saudara diberi hati yang taat, hati yang baru, kesediaan untuk taat, dan Tuhan memberikan jaminan, aku akan memberikan kepadamu hidup penuh ketaatan. Ini tanah perjanjian. Mengapa engkau tidak merindukan hidup yang taat mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya? Itu dijanjikan Tuhan. Tapi tanpa sadar saudara dan saya merindukan berkecenderungan perkara-perkara duniawi. Mengapa hari ini perlu dijawab? Tidak cocok. Makanya kalau engkau punya hati yang sudah dibaharui, engkau memiliki keinginan kecenderungan daging, rusak batin saudara, rusak. Kepada Injil kasih karunia kepada jemaat di Korintus. Karena mereka hidup duniawi. Mereka hidup menurut daging semuanya sendiri. Tidak taat arahan hambanya. Paulus berkata, banyak di antara kamu yang sakit dan yang lemah, tidak sedikit yang meninggal sebelum waktunya. Itu didikan. Jangan pikir kasih karunia itu Allah tutup mata, bukan. Allah buka mata untuk membentuk saudara makin seperti Yesus.
Allah membentuk saudara kau makin memiliki bukan gaya hidup dunia. Mengapa? Karena gaya hidup dunia itu merusak, itu hawa nafsu yang menghancurkan. Hawa nafsu dunia yang menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan ingin melindungi saudara. Mari hari ini mengapa kecenderungan kita masih seperti orang kebanyakan, bedanya kita kalau minggu ke gereja mendengar firman, mengapa firman tidak mengubah? Karena saudara punya filter, firman yang tidak membangun kecenderunganku untuk semi-semi duniawi aku tolak. Hari ini mari saya ingin tunjukkan yang membuat anak-anak Tuhan tidak merindukan tanah perjanjian taat sepenuhnya adalah Ibrani. Iya. Ini Ibrani 3:13 kita baca bersama-sama. 2:3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena ini di sini tuh ada pujian, ada teguran, ada arahan. Ini saudaraku, ini tipu daya dosa. Jadi orang Kristen yang kena tipu daya dosa itu pikirannya adalah begini. Dapat cuan enggak? Artinya tanya Noni. Saya hanya tahu bahasanya, artinya kurang paham. Pikiranmu adalah apa yang aku dapatkan. Apakah aku senang atau tidak? Apakah aku puas atau tidak? Apakah aku dihormati orang? Aku ini loh yang berkuasa. Itu salibkan semua hari ini. Tanggalkan, letakkan di atas kayu salib. Itu gaya hidup dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu merusak saudaraku. Tuhan berkata kepada jemaat di Ibrani, nah, secara waktu kamu itu harus menjadi pengajar. Artinya saudara menjadi inspirasi, kamu masih makan susu dan madu. Artinya tidak mengalami pertumbuhan. Jemaat di Korintus juga ditegur, kamu ini duniawi sekali. Kepada jemaat di Galatia, kamu ini bodoh. Hari ini mari kita akan lihat. Jangan ada di antara jemaat yang keras hati dengan memunculkan kata-kata, pokoknya kalau saya begini, saya begini. Itu saya dulu. Karakter itu mulai dikikis oleh Tuhan. Saya ingin jemaat, hati ini kalau hatimu keras itu karena tipu daya dosa. Dan kita tahu dosa kemana tujuannya. Berbahagialah kalau hari ini kau punya hati yang lembut. Ketika kau ditegur firman Tuhan, engkau tidak marah. Kau berkata, iya Tuhan aku salah. Jangan begini. Wah, Pak Petrus ini ke saya ini khotbahnya. Lah kalau saya khotbahnya tidak ke saudara, ke siapa? Ke tembok. Makanya jangan berontak sama saya. Tapi mulai besok datang ke rumah saya, bawa buah durian. Nah itu baru jemaat yang istimewa. Sedang kayak ora tahu. Ngamuk, pendeta dimusuhi. Ben dapat mati, tidak cepat mati. Nah kalau saya mati siapa yang nguburin saudara? Saudara, makanya saya pengen awet untuk nguburkan saudara. Loh kita umur-umur sekian ini tuh bicara kematian normal sekali loh. Hati yang lembut ini bersyukur. Hati saya yang lama itu puji Tuhan saya disingkapkan jahat keras. Iya. Jahat keras. Tapi puji Tuhan makin dilembutkan. Dan ketika suami mengalami pekerjaan kasih karunia, yang paling senang adalah istrinya. Kok istri-istri saya tolong tidak ada yang amin ini. Ya. Makanya saya tahu kapan saya ajak istri saya jalan-jalan. Ya. Saya sudah siapkan, saya bilang,
Saya bawa buku, saya ingin belajar. Saya ajak istri saya piknik tidak jauh, hanya ke daerah Karanganyar, Kemuning. Jalan-jalan di kebun teh, saya belajar, saya berdoa, sehingga saya dapat inspirasi, istri senang, awet muda, dan nanti akibatnya pulang, pasti masakannya enak. Bapak-bapak ingat loh, istri itu tahu loh kelemahan suami sudah tahu darah tinggi, istrinya sabotase, masakin yang asin-asin, bentang mati. Ya, haleluya. Jangan awet-awetin saudara yang kekasih. Ya, awet-awetin lah begitu. Lah saya ingin ajak, saya tidak ingin, saya cemburu dengan saudara itu, saya cemburu hebat. Karena saya ingin mempertunangkan saudara dengan Kristus. Saudara menjadi perawan calon mempelai yang bersih, yang suci, yang ilahi. Makanya saya perlu persiapkan firman, kadang-kadang menegur. Lah saudara baca tulisan Paulus. Saya tidak seganas Paulus bilang, kamu ini goblok. Saya pernah bilang ke saudara, GOBLOK? Kan tidak. Masih ada irama Jawanya. Kadang-kadang dipuji, dibangkitkan. Kalau menyeleweng ditegur. Supaya apa? Supaya jemaat makin seperti Yesus. Makin seperti Yesus, tidak ada yang lain saudaraku. Mari hari ini engkau harus meratap, Tuhan selama ini aku pikir keras hati itu adalah pendapatku, itu adalah gaya hidupku, ternyata hari ini aku terbuka, itu terbuka oleh roh Tuhan, ini tipu daya dosa, ini dikeraskan oleh dosa. Ketika kau merendahkan hati, firman Allah ini berarti di bawah Roh Kudus masuk dalam batin saudara. Tapi kalau berkata tidak, saya tidak cocok dengan khotbah itu. Sampai kapan? Apakah Tuhan turun tangan lebih baik engkau ditegur, saya tegur lewat mimbar. Kalau saya tegur lewat mimbar dan engkau tetap jalan hidup, Tuhan akan datang sendiri. Dia menegur bukan dengan firman, karena firman sudah tidak lagi bisa mengubah. Dia akan tegur lewat situasi, kondisi, keadaan. Sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa kecuali datang kepada dia. Makanya saya mengeman saudara. Daripada ditegur Tuhan langsung, lebih baik ditegur hambanya. Haleluya. Selanjutnya adalah yang ketiga, Tuhan membuat anak-anaknya mengalami kehadiran dalam hidup mereka dan mereka akan mengalami. Tidak usah orang mengajar untuk mengenal Tuhan karena mereka mengenal. Jadi saudaraku, pengalaman kekristenan saudara mengalami kehadiran Tuhan, Immanuel, Gusti Allah nunggil kalian kita, meril menjadi satu. Dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan, setiap hari hidup dalam hadirat Tuhan, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nanti Tuhan memberikan kepada saudara arahan petunjuk yang lembut dari dalam hati. Itulah janjinya yang keempat. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kesalahan kita. Ini berkat yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, pengampunan Tuhan berikan ketika darahnya tercurah di kayu salib. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, itu kata Ibrani. Dan hari ini, dengar, detil-detil kesalahan kita telah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya bersyukur, berterima kasih. Saudara bisa tersandung, minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin saudara bisa tersandung. Biarlah pagi hari ini Tuhan berikan kepada saudara anugerah, kelembutan hati, keterbukaan hati. Sehingga membuka, iya Tuhan aku salah. Aku tidak mau dikeraskan oleh dosa. Aku ingin dipengaruhi pekerjaan rohmu yang luar biasa. Sehingga ketika pengaruh Roh Kudus bekerja kuat, engkau akan memuliakan Tuhan. Engkau menjadi orang yang lembut, yang taat, dengar-dengaran. Apalagi kalau sudah hamba Tuhan memberikan arahan. Oh percayalah, ketika saudara mentaati, hasilnya luar biasa. Bukan untuk engkau dan anak-anakmu. Saudara perlu menangkap isi hati Bapa. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin memakai hidupmu.
menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bersiaplah untuk semua dan songsonglah itu semua hari esok yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Berkat Allah turun atasmu, perlindungan Tuhan turun atasmu, di dalam kota, di luar kota, engkau dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan menyertai kemanapun kau pergi. Terima kasih, itulah sebabnya pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.